Kesalahan terbesar ialah seperti memelihara anak macan. Ya, beginilah jika membiarkan tim nasional Indonesia lolos begitu saja dari fase grup yang sebelumnya terseok-seok. Perubahan signifikan yang efektif coba diperlihatkan oleh Sinteyong dengan posisi defensif ditempati oleh Muhammad Ferrari dan Alfreanda Dewangga. Dan juga yang diplot sebagai kapten menggantikan Bagas Kava. Nah, kemudian ini dia, salah satu pembeda pada penampilan signifikan dari performa tim nasional Garuda Muda dipasangnya Haikal Hafiz, salah satu punggawa SEA Games yang baru diberi kesempatan menit bermain, beserta Rizky Dwi dan juga Robby Darwis yang menjaga kedalaman untuk meredam serangan lawan, sekaligus menjadi pengatur tempo di lini tengah. Untuk pengatur pola serangan dipegang gelandang-gelandang serta flank kita, yaitu Arkan Fikri, Bekram Putra, dan juga Jim Kelly Stroyer yang membuka gol perdana untuk anak-anak Garuda. Dan perlu diakui, memang ini adalah the winning team dari hasil materi seadanya yang dimiliki Sinteyong. Yang artinya, ketika mereka terseok-seok di dua pertandingan awal sehingga harus menunggu hasil dari tim lainnya, merupakan proses dari pemilihan pemain yang ada, yang sekaligus menggambarkan seleksi untuk menentukan skuad ideal pada laga semifinal melawan tim tuan rumah, Thailand. Walaupun sebelumnya sempat ada keraguan pada materi skuad yang ada saat ini, dengan banyaknya pemain inti yang tak bisa dibawa ke turnamen ini menunjukkan betapa beratnya Sinteyong diuji dalam situasi yang tak menguntungkan ini. Walaupun ia tak diberikan target oleh ketua PSSI yang seolah membiarkan publik bola tanah air menilai sendiri kualitas dari pelatih dengan CV kaliber sekelas Piala Dunia ini. Dan bukan pelatih kaliber namanya kalau gak bisa keluar dari situasi dan keadaan serumit ini. Hasilnya, akhirnya Sinteyong mampu menjawab tantangan tersebut dengan berhasil memperlihatkan kualitasnya tentang bagaimana cara keluar dari situasi ini. Kalau kita mengikuti prosesnya, betapa sangat mengharukan perjuangan seluruh pemain, ofisial pelatih, serta manajemen tim dalam mengarungi turnamen ini setelah sebelumnya tampil tidak meyakinkan di dua laga awal dengan menelan kekalahan melawan Malaysia pasca hari kemerdekaan mereka, seolah menjadi kado pahit bagi bangsa Indonesia yang dari sisi permainan pun menampilkan permainan yang gak enak dilihat meski mendominasi jalannya pertandingan. Kemudian di match yang menentukan melawan Timor Leste yang awalnya diharapkan dapat menang besar karena mengejar produktivitas gol harus puas hanya dengan kemenangan tipis 1-0. Bayangin teman-teman, sebuah proses yang sakit kita alami, belum lagi timnas kita kerap dirugikan dengan keputusan-keputusan yang merugikan dari pihak perangkat pertandingan, ditambah cacian serta kritikan dari netizen kita yang tak puas dengan cara main yang diperlihatkan anak asuh STY pada dua laga awal. Dan jangan lupa, belum lagi kita sempat agak diremehin sama pelatih Thailand Isara Sritaro yang sama sekali tidak memperhitungkan tim nasional Indonesia U23 sebagai ancaman tim mereka. Sritaro merasa bahwa Vietnam lah yang satu-satunya menjadi tim yang patut diwaspadai ketimbang Indonesia. Sikap yang sama ditunjukkan pihak Thailand saat sebelum final SEA Games kemarin, di mana salah satu defender mereka yang kini menjadi kapten tim Gajah Perang tersebut pernah meremehkan kita dengan berkata bahwa supporter Indonesia sebaiknya nggak usah datang daripada kalah karena dia pikir kita udah pasti kalah. Nah kan, artinya di sini sempat ada sikap sesumbar dari mereka yang bisa jadi pelajaran untuk kita agar tiap kita menang kita juga nggak sesumbar. Karena sepak bola bukan matematik. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi di luar perkiraan manusia. Persis seperti pada pertandingan kali ini. Setelah melihat hasil Vietnam yang mampu menaklukkan Harimau Muda tim nasional Malaysia dengan skor telak 4-1 menjadi motivasi tersendiri untuk Thailand. Yang pertama, mereka ingin membalas dendam kekalahan mereka di SEA Games kepada Indonesia. Dan yang kedua, mereka juga ingin lolos sehingga bisa menuntaskan dendam mereka pula pada Vietnam yang mengalahkan mereka pada AFF U23 edisi sebelumnya di tahun 2022. Karena Vietnam masih berstatus juara bertahan, apalagi mereka tampil di hadapan pendukungnya sendiri, bermain di rumah sendiri. Wah, tentu ini membuat mereka makin termotivasi untuk memberikan gelar yang sempat lepas dari tangan mereka saat piala tersebut jatuh ke tangan Indra Syafri, yang mana Indonesia juara 4 tahun lalu di Kamboja pada tahun 2019, sehingga menjadikan Thailand sebagai pengoleksi satu piala dan 2 kali runner-up, karena mereka harus puas berbagi gelar satu persatu pada Indonesia dan Vietnam. Tentu ini menjadikan penurunan performa bagi mereka karena harus tersingkir di rumah sendiri setelah sebelumnya tak terkalahkan pada fase grup dengan poin sempurna yaitu 9 serta clean sheet tanpa kemasukan sama sekali. Dan sekalinya kemasukan langsung 3 gol dan terus pulang. Setelah sepanjang pertandingan mereka kesulitan dalam membongkar pertahanan berlapis anak-anak Garuda. Nampak begitu sulitnya mereka memainkan bola dari kaki ke kaki dalam menyusun serangan.
Karena terbukti teman-teman, build up mereka dengan mudahnya dirusak oleh high pressing yang coba dibangun dari lini depan Indonesia. Di saat yang sama lini tengah Indonesia pun begitu disiplin dan fokus selama 90 menit lebih menjaga area masing-masing karena mereka paham agar tiap ruang atau area-area yang ada di tim nasional Indonesia tidak dapat dieksploitasi oleh tim lawan. Karena kalau kita mau cermat dan lebih objektif, upaya Thailand dalam menarik para pemain kita untuk memberikan ruang yang justru mudah dibaca oleh pemain kita dan hasilnya kerap tidak dapat membuat pemain kita terpancing untuk asal keluar. Kali ini mereka semua bermain menggunakan kecerdasan dan visi serta kemampuan reading the game dengan baik. Kan terlihat teman-teman, mereka tahu kapan waktunya bermain dalam menjaga area pertahanan. Mereka tahu kapan harus membantu serangan. Mereka tahu kapan bermain cepat dan mengatur tempo permainan dengan lebih bermain di mid block untuk koordinasi lini tengah agar tidak terjadi kebocoran ruang, serta tak lupa mereka tetap fokus disiplin dalam menerapkan man-to-man marking sehingga menyulitkan para pemain Thailand dan memaksa Thailand bermain wall pass hanya dengan mengandalkan long ball serta sesekali umpan silang yang coba diterapkan dan itu pun tidak terlalu banyak membahayakan pertahanan tim nasional U23 kita. Justru dari situ area pertahanan mereka terbuka, banyak ruang yang ditinggalkan para pemain Thailand sehingga kita mampu memanfaatkan para pemain kita untuk membangun build up dengan rapi saat melakukan counter cepat ke depan. Praktis strategi Shin Tae-yong ini membuat Thailand tidak dapat berkutik di kandang sendiri. Kalau kita lihat Thailand cukup terkejut dengan pola permainan Indonesia di awal-awal babak pertama. Mereka tak diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan sama sekali. Malah terkesan permainan Indonesia lah yang mendikte permainan mereka. Jelas mereka terisolasi sepanjang pertandingan. Dengan permainan cepat dengan intensitas yang tinggi, Thailand kewalahan tiap menghadapi gempuran demi gempuran yang dibangun oleh anak-anak Garuda Muda di bawah kendali Shin Tae-yong ini. Berkat intensitas tinggi dan cepat pada pertandingan di awal-awal babak pertama membuat kedua tim bermain terbuka. Shock terapi dari Jim Kelly Stroyer saat laga baru berlangsung 10 menit cukup menghancurkan game plan daripada Thailand yang sudah mereka susun dalam permainan ini. Sepakan terukur dari luar kotak penalti menembus jala gawang kiper mereka, Sakpon Nichakam, memanfaatkan kelonggaran di lini tengah yang berhasil dimaksimalkan oleh anak-anak Garuda untuk memecah kebuntuan menjadi 1-0. Ditambah hujan lempar lembing sebagai senjata rahasia efektif sayap-sayap Garuda yang kerap menjadi momok bagi tim Gajah Perang sekaligus menjadi hal yang paling mereka benci setiap bertemu tim nasional Indonesia. Kenapa saya bilang efektif? Karena terbukti ada banyak upaya lemparan ke dalam kita yang selalu mengancam langsung ke gawang mereka. Karena memang sangat sulit untuk diantisipasi lemparan tersebut dari upaya demi upaya lemparan yang dilakukan dan menghasilkan 1 gol di menit ke-23 lewat lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Robbie Darwis sebagai pengganti peran Arhan dan Dewangga yang memang terkenal ahli dalam lemparan jarak jauh dan akhirnya berhasil ditanduk dengan penempatan bola di pojok kanan gawang oleh heading Muhammad Ferrari pada menit ke-23. Tertinggal 2 gol dalam waktu yang berdekatan dan cepat membuat Thailand tersentak dan berusaha memperkecil ketertinggalan mereka yang akhirnya set piece mereka pada menit ke-27 berhasil dikonversikan menjadi gol lewat cukit Wan Prapao yang nampak emosi menghadapi panasnya pertandingan ini. Nah, kalau kita lihat dari segi statistik, Thailand memang berusaha memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 61 berbanding 39% dari tim nasional Indonesia dan mampu memainkan 387 aliran bola dengan akurasi passing mencapai 79%. Namun dengan hasil segitu, Indonesia lah yang justru lebih mampu bermain efektif dengan hanya 39% penguasaan bola, 242 operan dan 70% akurasi passing. Tapi dalam hal attempt, Indonesia justru lebih unggul dengan 21 percobaan menembak dan 4 yang on target ke arah gawang. Sama dengan Thailand, namun mereka hanya mampu melepaskan 14 percobaan dan beberapa upaya tersebut mampu diintercept oleh barisan pertahanan Indonesia yang disiplin, termasuk beberapa save krusial dari penjaga gawang kita Hernando Ari Sutaryadi. Ini menandakan betapa kompaknya kita bermain dan begitu disiplinnya lini pertahanan mereka, di mana mereka tak membuat kesalahan fatal sedikit pun sama sekali dalam pertandingan ini. Daya jelajah mereka begitu luas dan tidak hanya luas, tapi juga rapat. Setiap main ada di mana-mana, kapanpun mereka dibutuhkan. Walaupun mereka kerap out of position dan juga tiap keputusan mereka selalu tepat karena mereka tahu kapan waktunya bermain taktis dan kapan waktunya memainkan tempo agar tidak terdikte ritme permainan lawan.
Dan perlu diapresiasi teman-teman bahwa harus diakui kali ini yang membuat permainan tim nasional Indonesia U23 terlihat berubah 90 derajat dari pertandingan sebelumnya ialah mereka bermain tanpa beban. Itu kuncinya. Karena siapapun yang diturunkan pemainnya, jika bermain enjoy tanpa rasa beban, mereka tak akan terprovokasi karena faktor apapun, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Dengan tidak terprovokasi, mereka akan mampu membaca arah permainan dengan baik dan mampu menerapkan strategi dan taktik dari pelatih. Karena itulah poin yang sangat penting dalam pertandingan. Kalau sudah bermain sesuai yang diinginkan oleh pelatih, maka hasil tinggal mengikuti. Yang terpenting fokus dulu dalam 90 menit jalannya pertandingan dan mereka mampu menjaga psikis mereka, mental mereka, dan fisik mereka dalam menunjang kemampuan dan ketahanan dalam menghadapi pressure dari dalam dan dari luar lapangan. Sehingga hasilnya pada menit ke-45 sebelum turun minum, Haikal Al-Hafiz melepaskan umpan silang yang salah diantisipasi oleh Nacha Promsombun, sehingga bola yang ia coba mentahkan malah masuk ke gawang sendiri, hampir menjadikan killing the game pada separuh masa the first half babak pertama tersebut. Dan akhirnya terbuktikan setelah bermain lepas dengan visi bermain yang jelas, barulah Indonesia mampu leading the game. Dan setelah leading, kita secara keseluruhan jadi menikmati jalannya pertandingan. Begitupun nanti di final, kita harapkan penampilan ini terus konsisten, fokusnya bukan sekedar juara, tapi menikmati pertandingan, mengasah kemampuan, dan melatih daya serap dari instruksi yang diberikan oleh pelatih. Dalam hal ini adalah Shin Tae-yong. Dengan begitu terbentuklah chemistry tim yang solid dan menghasilkan permainan yang berkualitas ala sepak bola modern. Karena ya jujur aja, fair-fairan aja, permainan seperti itulah yang diinginkan para penikmat sepak bola manapun. Tiap tim kesayangannya tampil, apalagi penikmat dan pecinta sepak bola tim nasional Indonesia. Bicara pahit, sekalipun misalnya nanti kita kalah di final, tetapi tetap menampilkan permainan yang memuaskan, rasanya publik akan sangat menerima kekurangan tersebut dan tetap legowo. Tapi sebelum kick off final pun dibunyikan, mentalitas juara tetap harus ada di setiap mindset anak-anak Garuda. Dengan melihat penampilan seperti ini, kalau konsisten dan diharapkan tetap konsisten sampai kapanpun, maka masa depan kualitas sepak bola tim nasional Indonesia akan cerah. Karena makin kesini makin memiliki kekuatan tim yang merata. Baik itu dari kekuatan kualitas tim pelapis seperti ini dipadu tim utama yang abroad, dan belum lagi ada para pemain keturunan yang tentu akan makin serius bersaing dengan kalian semua dalam mengamankan tempat di tim nasional. Dan tentu kedua pelatih baik Shin Tae-yong maupun Indra Syafri tidak akan kehabisan opsi dalam pemilihan pemain karena skuadnya kini sudah hampir merata. Hasil dari kualitas persaingan yang sehat di dalamnya. Itulah visi dan misi yang diinginkan oleh PSSI dari segi teknis pada nilai kekuatan tim nasional Indonesia yang sedang berusaha berjuang naik level ke level Asia dan ke level yang lebih baik lagi. Jikalau kita berhasil merebut gelar juara untuk kedua kalinya, maka ini akan menjadi gelar yang pertama bagi Shin Tae-yong untuk negeri ini. Sekaligus memecahkan penasaran publik atas kualitas kaliber Shin Tae-yong. Dan bisa jadi ini menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PSSI untuk memperpanjang kontraknya, yang tentunya keuntungan tersebut kembali lagi pada pembinaan tim nasional Indonesia dari segala kelompok umur, baik under 19, under 23, sampai senior. Selamat berjuang untuk Garuda Muda, pertahankan semangat dan komitmen kalian, serta konsistensi kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai ke pertemuan berikutnya. See you to the final. Thanks for watching.